Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Menelisik Sejarah Ratu Sima. Sima adalah ratu penguasa kerajaan Kalingga yang terletak di pantai utara Jawa Tengah sekitar tahun 674 Masehi. Ia menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur. Tradisi mengisahkan seorang raja asing yang meletakkan kantung berisi emas di tengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota Kalingga. Raja asing ini melakukan hal itu karena ia mendengar kabar tentang kejujuran rakyat Kalingga dan berniat menguji kebenaran kabar itu. Tidak seorang pun berani menyentuh kantung yang bukan miliknya itu, hingga suatu hari 3 tahun kemudian, seorang putra Sima, sang putra mahkota, secara tidak sengaja menyentuh kantung itu dengan kakinya. Mulanya sang ratu menjatuhkan hukuman mati untuk putranya. Akan tetapi, para pejabat dan menteri kerajaan memohon agar sang ratu mengurungkan niatnya itu dan mengampuni sang pangeran. Karena kaki sang pangeran yang menyentuh barang yang bukan miliknya itu, maka ratu menjatuhkan hukuman memotong kaki sang pangeran. Menurut cerita Parahyangan, cicit Ratu Sima adalah Sanjaya yang menjadi Raja Galuh, dan menurut prasasti Canggal adalah pendiri kerajaan Medang di Mataram. Berdasarkan naskah Wangsakerta disebutkan bahwa Ratu Sima berbesan dengan penguasa terakhir Tarumanegara, kerajaan Kalingga atau Holing. Sebutan dari sumber Tiongkok adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Sumber sejarah kerajaan ini kebanyakan diperoleh dari sumber catatan Cina, tradisi kisah tempat, dan naskah cerita Parahyangan yang disusun berabad-abad kemudian. Pada abad ke-16 menyinggung secara singkat mengenai Ratu Sima dan kaitannya dengan kerajaan Galuh. Kalingga telah ada pada abad ke-6 Masehi dan keberadaannya diketahui dari sumber-sumber Tiongkok. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Ratu Sima yang dikenal memiliki peraturan barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Cerita Parahyangan berdasarkan naskah cerita Parahyangan yang berasal dari abad ke-16. Putri Maharani Sima, Parwati, menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Mandi Minyak, yang kemudian menjadi raja kedua dari kerajaan Galuh. Maharani Sima memiliki cucu yang bernama Sanaha yang menikah dengan raja ketiga dari kerajaan Galuh, yaitu Brantasenawa. Sanaha dan Brantasenawa memiliki anak yang bernama Sanjaya yang kelak menjadi raja kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh pada tahun 723 sampai 732 Masehi. Setelah Maharani Sima meninggal pada tahun 732 Masehi, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja kerajaan Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram, dan kemudian mendirikan dinasti atau Wangsa Sanjaya di kerajaan Mataram kuno. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkan kepada putranya
dari Tejo Kencana, yaitu Tamperan Barmawijaya alias Rakaian Panaraban. Kemudian Raja Sanjaya menikahi Sudiwara, putri Dewa Singa, Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara, dan memiliki putra yaitu Rakai Panangkaran. Pada abad kelima muncul Kerajaan Holing atau Kalingga yang diperkirakan terletak di utara Jawa Tengah. Keterangan tentang Kerajaan Holing didapat dari prasasti dan catatan dari negeri Cina. Pada tahun 752, Kerajaan Holing menjadi wilayah taklukan Sriwijaya dikarenakan kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan Hindu bersama Melayu dan Tarumanegara yang sebelumnya telah ditaklukkan Sriwijaya. Ketiga kerajaan tersebut menjadi pesaing kuat jaringan perdagangan Sriwijaya Buddha. Fakta di puncak Rahtawu atau Gunung Muria dekat Kecamatan Keling, Jeporo. Di sana terdapat 4 arca batu, yaitu Arca Batara Guru, Narada, Togok, dan Wisnu. Sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan bagaimana mengangkut arca tersebut ke puncak itu, mengingat medan yang begitu berat. Pada tahun 1990 di seputar puncak tersebut, Profesor Gunadi dan 4 orang tenaga stafnya dari Balai Arkeologi Nasional Yogyakarta menemukan prasasti Rahtawun. Selain 4 arca, di kawasan itu ada pula 6 tempat pemujaan yang letaknya tersebar dari arah bawah hingga menjelang puncak. Masing-masing diberi nama Bambang Sakri, Abiyoso, Jonggring Saloko, Sekutrem, Pandu Dewonoto, dan Kamunoyoso. Berita Cina. Berita keberadaan Holing juga dapat diperoleh dari berita yang berasal dari zaman dinasti Tang dan catatan Aising. Catatan dari zaman dinasti Tang. Cerita Cina pada zaman dinasti Tang pada tahun 618 Masehi sampai 906 Masehi memberikan tentang keterangan Holing sebagai berikut. Holing atau disebut Jawa terletak di lautan selatan. Di sebelah utaranya terletak Tahenla atau Kamboja. Di sebelah timurnya terletak Poli atau Pulau Bali. Dan di sebelah barat terletak Pulau Sumatera. Ibu kota Holing dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu. Raja tinggal di suatu bangunan besar bertingkat beratap daun palem dan singgasananya terbuat dari geding. Penduduk kerajaan Holing sudah pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. Daerah Holing menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Catatan dari berita Cina ini juga menyebutkan bahwa sejak tahun 674, rakyat Holing diperintah oleh Ratu Hashimo atau Sima. Ia adalah seorang ratu yang sangat adil dan bijaksana. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Holing sangat aman dan tentram. Catatan Aising pada tahun 664 atau 665 Masehi menyebutkan bahwa pada abad ke-7, tanah Jawa telah menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinayana. Di Holing ada pendeta Cina bernama Huining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke dalam bahasa Cina. Ia bekerja sama dengan pendeta Jawa yang bernama Janabadra. Kitab terjemahan itu antara lain memuat cerita tentang nirwana, tetapi
cerita ini berbeda dengan cerita nirwana dalam agama Buddha Hinayana. Peninggalan kerajaan Holing adalah Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grebek, Magelang di Jawa Tengah. Prasasti bertuliskan huruf Palawa yang berbahasa Sanskerta. Prasasti menyebutkan tentang mata air yang bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air tersebut disamakan dengan Sungai Gangga di India. Pada prasasti itu ada gambar-gambar seperti trisula, kendi, kapak, kala sangka, cakra, dan bunga teratai yang merupakan lambang keeratan hubungan manusia dengan dewa-dewa. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno dan berasal dari sekitar abad ke-7 Masehi. Prasasti ini bersifat keagamaan Siwais. Isi prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dapunta Salendra, yaitu ayahnya yang bernama Santanu, ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Profesor Dr. Andes Bukhari berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dapunta Salendra adalah cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Salendra yang berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jeporo, Jawa Tengah. Candi Bubrah Jeporo. Candi Bubrah ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jeporo, Jawa Tengah. Kedua temuan prasasti ini menunjukkan bahwa kawasan pantai utara Jawa Tengah dahulu berkembang kerajaan yang bercorak Hindu Siwais. Catatan ini menunjukkan kemungkinan adanya hubungan dengan Wangsa Sailendra atau kerajaan Medang yang berkembang kemudian di Jawa Tengah Selatan. Sejak dulu, ternyata kota Jepara telah menghasilkan 3 tokoh wanita yang sangat tangguh dan fenomenal yang tercatat dalam sejarah Indonesia, yaitu Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, serta Raden Ajeng Kartini. Presiden Soekarno pada tanggal 2 Mei 1964, sosok Raden Ajeng Kartini dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Secara historis, Ratu Sima berasal dari kerajaan Kalingga sekitar abad ke-6. Ratu Sima merupakan sosok pimpinan yang jujur, adil, dan tegas, sehingga sangat dicintai oleh rakyatnya. Sebagai penguasa tunggal di kerajaan Kalingga, Ratu Sima dikenal memiliki peraturan yang tegas soal pencurian. Hukum potong tangan diterapkan bagi siapa saja yang mencuri barang milik orang lain. Hukum yang dibuat itu pun berlaku untuk seluruh rakyat, termasuk keluarga kerajaan. Sebuah bentuk persamaan hak di mata hukum. Salah satu perundangan yang benar-benar dipegang teguh adalah potong tangan terhadap para pencuri, meski yang melakukan hal itu anaknya sendiri sekalipun. Ratu Sima adalah ratu penguasa kerajaan Kalingga yang terletak di pantai utara Jawa Tengah sekitar abad 6 Masehi. Ia menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan dan mengajarkan rakyatnya senantiasa jujur. Nyidam merupakan hal yang lumrah bagi wanita hamil
Siapa saja yang tatkala hamil seringkali merasakan yang namanya nyidam. Bahkan seorang ratu pun bisa merasakan nyidam saat hamil. Nyidam selalu diidentikan dengan permintaan atau keinginan yang aneh-aneh, sehingga seringkali membutuhkan pengorbanan untuk memenuhi nyidam itu. Meski sulit dan butuh pengorbanan, nyidam harus terpenuhi. Jika nyidamnya tidak terpenuhi, mitos yang beredar luas di masyarakat, konon kelak ketika si jabang bayi lahir akan selalu ngiler atau mengeluarkan air liur. Sebagai wanita, Ratu Sima kala tengah mengandung 7 bulan pun mengalami rasa nyidam. Meskipun seorang ratu, Ratu Sima kala itu nyidam buah kecapi, buah yang rame rasanya, manis, asam, dan segar. Sang Ratu Sima ingin mencari dan memetik sendiri buah yang diingini itu. Ratu Sima tak ingin mengutus punggawanya mencarikan buah tersebut. Pasalnya, Ratu Sima khawatir jika mengutus punggawanya, begitu kembali ke hadapannya, buah yang diingini sudah tidak segar lagi. Dari Keling rombongan berjalan kaki menuju ke arah barat. Setengah hari berjalan, Ratu Sima belum juga menemukan buah yang diidamkan itu. Beberapa desa pun sudah dilewati, tapi hasil pencariannya itu masih nihil. Saat tiba di suatu wilayah yang banyak ditumbuhi pohon rembulung, Ratu Sima beserta pengikutnya beristirahat. Kini, tempat yang dijadikan peristirahatan tersebut diberi nama Desa Bulungan. Setelah rasa lelah hilang, rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Baru berjalan beberapa waktu, para punggawa Ratu Sima berteriak, "Kecapi! Kecapi, kecapi," berulang-ulang. Ya, ternyata mereka telah menemukan sejumlah pohon kecapi yang tengah berbuah lebat. Tanpa ragu lagi, Ratu Sima segera turun dari tandunya, bergegas memetik buah kecapi yang diidamkan itu. Oleh sebab itulah, wilayah di sebelah selatan Desa Bulungan itu kini dinamakan Desa Kecapi. Ada beberapa hal penting yang bertautan positif antara kerajaan Kalingga yang bercorakkan Hindu Siwais dengan dunia peradaban Islam, yaitu dalam sejarah Islam pada tahun 30 Hijriah atau 650 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan pernah mengirimkan utusannya ke daratan Cina dengan misi mengenalkan Islam. Waktu itu hanya berselang 20 tahun dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan utusan tersebut sebelum sampai tujuan bersinggah dulu di Nusantara. Pada pemerintahan Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 657 Masehi, juga pernah mengutus delegasinya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan yang pernah mengirimkan utusannya ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara atau pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga, masuk Islam. Kemudian kalangan bangsawan Jawa yang memeluk Islam adalah Rakean Sancang, seorang pangeran dari Tarumanagara. Rakean Sancang hidup pada kekhalifahan Ali bin Abu Thalib pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Rakean Sancang diceritakan pernah turut serta membantu Imam Ali dalam pertempuran menaklukkan Siprus, Tripoli, dan Afrika Utara, serta ikut membangun kekuasaan Muslim di Iran, Afghanistan, dan Sind pada tahun 644 sampai 650 Masehi.
Kemudian yang tercatat dalam sejarah Raja Sriwijaya yang masuk Islam adalah Sri Indra Varman setelah kerusuhan Kanton meletus, di mana banyak imigran Muslim Cina masuk ke wilayah Sriwijaya yang terjadi pada Islam masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari menelisik sejarah Ratu Sima. Terima kasih sudah menyimak kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.